Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Ratni Fazaria pada episode yang keempat ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oh ya, saya mau berbagi sama teman-teman untuk mencari informasi P3K yang 2022 ini kadang tidak sama dengan P3K yang 2021. Kalau yang P3K 2021 waktu itu, yang pustaka itu dimasukkan ke dalam P3K non guru, sama dengan kesehatan. Kalau sekarang kan sudah dibagi, kalau yang kesehatan tersendiri dan P3K pustaka dimasukkan ke dalam P3K teknis. Jadi otomatis peraturannya juga berubah-ubah ya teman-teman. Saran saya teman-teman juga banyak follow akun-akun BKN, akun-akun masuk juga di Telegram, bergabung bersama P3K yang pustaka juga di sana. Jadi kan bisa saling berbagi informasi dari sana. Segitu tips dari saya sedikit. Sekarang kita mulai yang episode yang keempat ya. Oke teman-teman, kita lanjut episode yang keempat. Soal yang pertama, bagian klasifikasi di DC kelas 600 termasuk pada bagian A. Kedokteran, B. Ilmu-ilmu terapan, C. Rekayasa, D. Pertanian, E. Kesejahteraan keluarga. Ya teman-teman, ingat jawabannya adalah yang B, ilmu-ilmu terapan. Soal yang kedua, berikut ini yang dapat digolongkan sebagai kegiatan layanan teknis atau back office dari kegiatan perpustakaan adalah kegiatan A. Penggerakan buku, B. Pengolahan, C. Sirkulasi, D. Layanan, E. Shelving koleksi. Jawabannya adalah yang B. Pengolahan. Soal yang ketiga, abstrak dikelompokkan ke dalam literatur A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Prima. Jawabannya adalah yang B. Sekunder. Soal yang keempat, yang termasuk literatur primer adalah A. Almanak, B. Buku teks, C. Indeks, D. Yearbook, E. Diktat. Jawabannya adalah yang B. Buku teks. Soal yang kelima, alat bantu seleksi yang sangat berperan dalam proses seleksi buku adalah A. Tinjauan buku, B. Katalog penerbit, C. Indeks, D. Bibliografi, E. Terbitan dalam katalog. Jawabannya adalah yang A. Tinjauan buku. Soal yang keenam, perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut merupakan landasan A. Hukum kebijakan perpustakaan, B. Filosofis kebijakan perpustakaan, C. Akademis kebijakan perpustakaan, D. Fungsionalis kebijakan perpustakaan, E. Definitif kebijakan perpustakaan.
Jawabannya adalah yang B. Filosofis kebijakan perpustakaan. Kita lanjut soal yang ke-7. Sebagai pusat deposit, Perpusnas RI melakukan alih media. A. Memperbaharui media. B. Menyebarluaskan informasi. C. Melestarikan informasi. D. Mempermudah penyimpanan. Jawabannya adalah yang C. Melestarikan informasi. Soal yang ke-8. Di bawah ini merupakan sistem klasifikasi yang digunakan perpustakaan kecuali A. DDC, B. LCC, C. UDC, D. IFLAC, E. ENTIS. Jawabannya adalah yang D. IFLAC. 9. Kegiatan untuk melakukan penghitungan ulang koleksi perpustakaan secara menyeluruh untuk mengetahui jumlah real koleksi perpustakaan disebut A. Wedding, B. Sirkulasi, C. Stock of name, D. Referensi, E. Tandon. Jawabannya adalah yang C. Stock of name. Soal yang ke-10. Keberadaan perpustakaan sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kemampuan literasi siswa. Hal ini karena posisi perpustakaan dianggap sebagai A. Sumber belajar, B. Sumber ilmu, C. Pusat pendidikan sepanjang hayat, D. Penyimpanan literatur, E. Pusat informasi. Jawabannya adalah yang A. Sumber belajar. Soal yang ke-11. Menambal dan menyambung yang dilakukan untuk mengisi lubang-lubang dan bagian yang hilang pada kertas atau menyatukan kembali kertas yang robek akibat bermacam-macam faktor perusak disebut A. Mending, B. Lining, C. Enskapsulasi, D. Bleaching, E. Rebonding. Jawabannya adalah yang A. Mending. Yang ke-12. Tindakan yang bukan merupakan tindakan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah A. Melakukan pemeriksaan bahan pustaka secara berkala, B. Menyimpan dan menata bahan pustaka di rak, C. Membersihkan tempat penyimpanan, D. Menurunkan kelembaban udara, E. Mengatur sirkulasi udara. Jawabannya adalah yang B. Menyimpan dan menata bahan pustaka di rak. Teman-teman harus perhatikan ya yang bukan. Kadang soal itu akan ada yang menjebak. Soal yang ke-13. Mengoptimalkan, mengukur, memonitor, dan mengendalikan kondisi lingkungan berupa pengendalian udara, kelembaban, dan udara bersih, penggunaan AC, dan memonitor kebersihan ruangan untuk memperpanjang usia bahan perpustakaan disebut dengan
A. Preventive conservation. B. Active conservation. C. Passive conservation. D. Restorasi. E. Leaf casting. Jawabannya adalah yang C. Passive conservation. Soal yang ke-14. Berikut ini faktor yang menyebabkan kerusakan bahan perpustakaan kecuali A. Faktor lingkungan meliputi sinar, cahaya, dan suhu udara. Maksudnya di sini suhu ya. B. Segala binatang yang ada di perpustakaan. C. Kotoran atau debu yang melekat pada bahan perpustakaan. D. Faktor biota. E. Perlakuan manusia terhadap bahan perpustakaan. Jawabannya adalah yang B. Segala binatang yang ada di perpustakaan, karena tidak segala binatang yang dapat merusak bahan perpustakaan ya teman-teman. Soal yang ke-15, yang terakhir di episode 4 ini. Berikut adalah jenis-jenis bahan perpustakaan kecuali Makan Kak. A. Kertas. B. Pita magnetik. C. Piringan atau disk. D. Bahan grafika. E. Fotografi. Jawabannya adalah D. Bahan grafika. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tunggu episode yang ke-5. Assalamualaikum.